ini harus ditentukan. Biasanya ada dua Bapak Ibu ya, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, kalau tujuan umum biasanya hampir mirip dengan judul yang kita masukkan, misalnya identifikasi kualitas air pada sumur gali, misalnya di desa A. Ya, itu adalah tujuan umumnya. Tujuan khususnya apa? Ya, tujuan khususnya bisa aja mengukur kualitas dari segi parameter coliform. Yang pertama, yang kedua mengukur dari segi kualitas E. coli. Yang ketiga misalnya mengukur kualitas sarana sanitasi sumur galinya, contoh ya, Bapak Ibu ya, atau parameter yang lainnya. Itu adalah tujuan khususnya. Nah, jadi tujuan khusus ini nanti yang jadi tujuan umum ini harus ada hubungan dengan tujuan khusus. Jadi tujuan khusus ini nanti harus terkait dengan landasan teori, dengan ini perumusan hipotesis boleh ada boleh tidak, tergantung tujuan penelitiannya. Kalau memang di dalamnya ada analisis untuk menguji hipotesa, misalnya ada variabel yang mau diuji, apakah ada hubungan variabel dependen dengan independennya, ya berarti harus ada uji hipotesa. Tapi kalau bentuknya hanya deskriptif aja, mengetahui gambaran, kalau yang tadi saya sebutkan, ya identifikasi, ya mungkin nggak perlu ada hipotesis. Ya. Jadi ini optional aja, Bapak Ibu, nggak wajib. Kemudian pengumpulan data. Nah, ini juga apa data yang Bapak Ibu kumpulkan harus menjawab tujuan khusus, termasuk analisis data, termasuk kesimpulan dan saran. Ya, makanya Bapak Ibu, tujuan itu sangat penting. Ya, tujuan umum, tujuan khusus ini sangat sangat penting. Ini yang harus ditentukan pertama Bapak Ibu untuk membuat sebuah penelitian. Kalau Bapak Ibu sampai sekarang belum memiliki tujuan khusus, tujuan umum, itu akan sulit. Jadi nanti saya ulangi lagi, nanti tugas Bapak Ibu nanti dikumpulkan ke saya Excel-nya, jadi digabung saja satu kelas, Excel-nya satu aja. Nanti PJ kelas mengumpulkan, nanti PJ kelas mungkin membuat di Excel listnya ada nomor, ada nama, nama Bapak Ibu, kemudian nanti ada judul ya, judul penelitian atau tema. Kalau belum ada judul spesifiknya, tema juga boleh. Nah, sama nanti ada tujuan, eh, langsung aja tujuan khusus. Saya anggap atau boleh kita tambahkan tujuan. Jadi ada nomor tadi, nomor, ada nama, nama Bapak Ibu, kemudian yang ketiga ada judul, kemudian 4 ada tujuan umum, 5 tujuan khusus. Jadi ini isi Excel-nya. Jadi Bapak Ibu coba dituliskan nanti judulnya atau temanya apa. Nggak harus spesifik banget. Yang penting yang terpikirkan sekarang apa gitu. Mungkin udah ada yang terlintas. Kalau syukur-syukur kalau Bapak Ibu ingin memang menjadikan ini sebagai penelitian begitu. Berarti udah punya tahapan awal begitu Bapak Ibu ya. Selangkah lebih maju lah dibandingkan teman-teman yang lain yang belum punya. Misalnya judul, tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa. Ya itu aja yang dibuat. Nanti kita bantu menjelaskan gimana sih cara melakukan penelitiannya Bapak Ibu. Nah kalau tujuan khusus ini ya saya nggak bisa tentukan, bukan saya yang menentukan. Kalau metodologi saya bisa tentukan dari tujuan khusus Bapak Ibu. Begitu. Tujuan umum Bapak Ibu juga. Kalau ini murni dari Bapak Ibu sendiri. Kalau pembimbing pun biasanya meminta ini juga dituliskan dulu Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang ini tugas ini? Kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Judul penelitian Kak maksudnya ini Pak? Iya benar. Masuk. Jadi
Nanti satu Excel aja untuk semua. Satu Excel, dibuat di Excel tabelnya ada tadi nomor, nama Bapak Ibu, judul penelitian, rencana lah. Mungkin bahasanya rencana, judul penelitiannya apa. Kalau belum ada judulnya, tema juga boleh. Tema artinya ya masih gambar umum. Saya mau meneliti tentang coliform pada air sumur gali, contoh, atau pada damium. Itu contoh. Tapi kalau bisa sudah menentukan tujuan umumnya apa, kira-kira tujuan khususnya apa. Nah, ini untuk menjawab rumusan masalah. Jadi kalau tujuan khusus artinya Bapak Ibu dia lebih spesifik. Nah, tujuan khusus itu harus lebih spesifik. Ya, lebih spesifik. Saya kasih contoh Bapak Ibu, tujuan umumnya adalah atau ada yang mau memberikan komentar penelitiannya apa? Judul penelitiannya apa? Kita coba kasih contoh. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Misalnya ini kan Bapak kemarin ada sempat ngomong kalau apa untuk penelitian itu misalnya kita nggak perlu apa pengambilan sampel ya uji uji Iya, uji lah uji lab. Misalnya kayak saya kan kebetulan di Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Terus itu iya, kan untuk pemeriksaan apa sumur sumur pantau di TPA, alindinya, air danau itu semuanya kan setiap waktu apa rutin diperiksa, Pak. Kalau iya. misalnya saya berdasarkan itu mau ngambil judul di situ, bisa kah Pak? Nggak perlu ada uji lab lagi. Iya. Ya, sebenarnya kalau saya pribadi boleh ya, secara metodologi boleh. Nah, nanti memang harus didiskusikan dengan pembimbingnya. Jadi, tetapi tetap Bapak Ibu harus membuat ini tujuan khusus, tujuan umum, tujuan khusus. Nanti menyesuaikan. Jadi nanti berarti metodologinya memakai data sekunder dari misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Nah, tapi tetap harus dirumuskan tujuan umumnya apa. Tadi apa Bu? Kualitas air pada mana? Di sungai ya? Atau di mana? Eh, sumur pantau di TPA, Ya, itu misalnya sumber pantau di TPA. Nanti tujuan khususnya apa? Mungkin parameternya begitu. iya, Parameternya apa? Satu, parameter dua apa? Parameter tiga apa? HTSS ya Pak atau apa gitu ya. Ya Iya, mungkin benar. itu sih Bu, itu sih Pak maksudnya belum ini sih maksudnya kan ini saya sudah ada data yang pemeriksaan rutin dari dinas Iya, dan mungkin ini kali Pak ya juga yaitu sih mungkin ke apa keuntungan kita yang kan untuk tahun depan otomatis ada lagi, Pak. Itu kan memang dianggarkan rutin ada pemeriksaan. Mungkin itu bisa mendukung juga, Pak ya. Maksudnya saya ambil bisa. data yang di 2022, Iya, terus nanti untuk mendukung data yang dibahas di di 2022 itu apa mendukung maksudnya ada kan di 2023 itu pasti ada lagi iya. pemeriksaannya. Ya, boleh sih, Bu. Sebenarnya nggak harus juga yang 2024 misalnya, atau yang penting nanti disepakati di metodologi penelitian sama di tujuan khusus cakupan penelitiannya sampai mana begitu. Apakah melihat kualitas air di rentang 2022 sampai 2023 saja. Itu boleh dibatasi seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi Bapak Ibu, ini tadi kalau secara metodologi boleh, tapi dikembalikan lagi sama pembimbingnya Bapak Ibu ya, karena biasa pembimbing beda-beda persepsi begitu. Tapi sama yang kedua, apakah data itu boleh aja dijadikan sebagai tugas penelitian sama dari kantor Bapak Ibu instansi. Iya, Kalau bersifat benar-benar. rahasia mungkin ya agak sulit begitu. Tapi Iya, biasanya iya. kalau kami ada penelitian
yang memang nggak boleh, kayak misalnya apa ke industri yang nggak boleh dipublish, kita kasih inisial aja, misalnya PTX, PTA gitu. Ya itu boleh aja sebenarnya secara aturan, karena memang menjaga kerahasiaan dari objek yang diteliti. Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi pastikan memang data yang diambil itu diperbolehkan untuk dipublish begitu ya. Karena memang untuk skripsi ini tujuan akhirnya ada di buat manuskrip begitu. Kalau MKT kalau nggak salah mewajibkan itu untuk mempublish. Nah, jadi data yang Bapak Ibu harus misalnya mau pakai data sekunder di tempat kerjanya, maka itu harus memang diperbolehkan untuk dipublish begitu. Hasil pengukuran apa begitu. Tapi secara metodologi boleh aja, tidak masalah. Tapi memang tadi tiap pembimbing punya punya rencana sendiri begitu ya. Kamu misalnya ini aja karena bidang kalian saya ini. Tapi kalau Bapak Ibu bisa jelaskan, meyakinkan pembimbing, uh, ya boleh aja begitu. Kalau saya pembimbingnya boleh aja. Kenapa sih? Karena itu secara metodologi boleh begitu. Enggak. Jadi penelitian itu enggak harus kita ambil sampel pada saat itu begitu. Misalnya harus datanya data primer. Iya, itu adalah salah satu jenis data. Tapi data sekunder juga boleh digunakan begitu, Bapak Ibu. Jadi nggak harus kita yang turun lapangan langsung. Tapi apa yang sudah dilakukan, misalnya Bapak Ibu udah memang PJ misalnya yang mengukur kualitas air dan itu boleh dipublish, itu boleh diambil beberapa tahun terakhir, 2 tahun, 2 atau 3 tahun terakhir itu boleh, boleh dijadikan sebagai data untuk tugas akhir begitu, untuk penelitian. Mungkin Seperti ini itu juga ya Pak, Ibu ya. mungkin ada iya ya Pak. Ya, Mungkin ini Pak ada masukan dari Bapak, maksudnya kita ini kan eh, apa mungkin saya sebagai gambaran saya mungkin pengennya sih ngambil yang itu Pak. Ya semoga juga dari pimpinan juga bisa memberikan apa izin untuk ya. apa menjadikan data itu sebagai data sekunder saya. Terus Pak, mungkin apa sih supaya lebih mudah gitu nah Pak. Mungkin ada masukan dari Bapak. Maksudnya pemeriksaannya ini aja yang Hmm, agak mudah yang bisa kita ini Pak, nggak ya. terlalu sulit lah. Kalau boleh tahu parameternya apa aja yang diperiksa berarti di situ, Bu? Parameter. Dia sebenarnya Saya yang ini sumur pantau untuk apa ya Bu ya? Pantau di TPA sumur ya. pantau untuk air lindinya Pak. Oh, air lindinya. Itu berapa Iya. berapa titik Bu? Berapa sumur Bu? Kalau nggak salah itu ada 4 atau 3 Pak. Oh ya. Oke. Ya, kalau saya pribadi misalnya kalau ini kembali lagi sama pembimbing, kalau saya ya kita bisa nanti melihat hasil pengukurannya secara temporal begitu dari tiap tahun ke tahun gitu. Jadi misalnya 2020, 21, 22, 23 kalau ada datanya, jadi nanti bisa ada ini dilihat perbandingannya apa, kemudian parameternya apa aja begitu yang dilihat. Biasanya sih memang yang paling gampang adalah membandingkan dengan standar baku mutu begitu, baku mutu. Tapi bisa aja nanti dilihat apa aja yang mau ditampilkan begitu. Ya, nanti ini harus memang didiskusikan sama pembimbing sih untuk terkait variabel-variabelnya. Tapi saran saya, Bapak Ibu, nanti harus punya alternatif lain ya, karena memang kan biasa pembimbing ada punya cara pandang yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi harus ada alternatif lain. Kalau misalnya kayaknya dia minta yang judul-judul yang berbeda. Tapi kalau kalau Bapak Ibu bisa meyakinkan pembimbing bahwa ini saya ini bisa melakukan ini dengan apa ya? Artinya dengan cepat begitu ya. Artinya dengan bisa cepat selesai begitu dengan penelitian ini. Boleh aja. Tapi ada juga tipe pembimbing memang maunya data primer aja gitu. Data terus langsung di lapangan. Tapi sebenarnya ini juga bisa sih Bapak Ibu taktisi. Kalau memang minta data primer, ya ambil aja penelitian yang terkait tugas Bapak Ibu yang sering ambil data di lapangan begitu. Jadi nanti
Metodologinya pakai cross sectional aja. Data yang diambil hanya pada bulan-bulan tempat kita mengambil data. Misalnya penelitiannya mulai di bulan Maret 2024. Jadi yang Maret, April, Mei aja yang diambil misalnya, kalau 3 bulan misalnya. Jadi kalau saya ditanya Bapak Ibu, cara yang bagus untuk melakukan penelitian itu tadi dikembalikan ke Bapak Ibu sama pembimbingnya nanti, karena harus ada kesepakatan sebenarnya. Tapi untuk data sekunder itu adalah hal yang boleh digunakan, tidak harus data primer, gitu. Tidak harus data primer Bapak Ibu. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti ditanyakan lagi kalau tidak paham tentang ya tadi. Jadi saya minta supaya ada gambaran. Jadi di UMKT saya nanti tinggal kita diskusi aja tentang ini. Setidaknya saya bisa memberikan gambaran ke Bapak Ibu. Oh, ini model penelitiannya kayak gini. Kalau tujuannya kayak gini, tujuan khususnya kayak gini. Nah, nah Bapak Ibu, kalau jadi sebenarnya ujungnya adalah kesimpulan. Nah, kita kan kalau proposal kan kita mulai dari sini aja sebenarnya. Proposal itu sampai sini aja proposal. Ini adalah hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu ujian proposal hanya bahas ini aja, rumusan masalah dan dasar teori, hipotesa kalau ada, kalau nggak ada nggak berarti nggak usah pengumpulan. Ini pengumpulan data, cara pengumpulan datanya. Analisis data sebenarnya dibahas sebagian di proposal, tapi kan aplikasinya di hasil ya. Ya, ini kan juga terkait hasil dan pembahasan ya. Tapi sebagian kita jelaskan di proposal tentang cara mengolah datanya begitu. Termasuk uji statistik apa yang Bapak Ibu gunakan, apakah deskriptif, apakah dia analitik begitu ya. Apakah pakai uji parametrik atau non parametrik misalnya. Nanti ini dijelaskan di hasil. Jadi kalau di proposal biasanya sampai ini kumpulan data hasil sebagian dijelaskan. Nanti datanya diolah setelah dikumpulkan. Nah, bagian yang penting juga dalam sebenarnya ini metodologi penelitian ini yang dua kotak ini adalah ini populasi dan sampel penelitian. Ya, populasi dan sampel penelitian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya menyebutkan di judul bahwa penelitian saya di wilayah kerja Puskesmas A misalnya ya, contoh misalnya Puskesmas Juanda yang misalnya ada berapa kelurahan begitu. Nah, otomatis berarti Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana cara supaya sampel yang diambil representatif terhadap 2 kelurahan tersebut begitu ya. Kalau misalnya memang populasinya memang tersebar di 2 kelurahan itu. Tergantung nanti Bapak Ibu cara menentukannya. Kalau misalnya Bapak Ibu hitung jumlah sampelnya, ini masih banyak banget ini. Ada misalnya 200 atau 300. Nggak mungkin dalam beberapa bulan saya bisa menyelesaikan. Nah, caranya adalah populasinya Bapak Ibu harus atur begitu. Ya, mungkin kalau dianggap terlalu besar, nggak bisa selesai dalam beberapa bulan, satu wilayah kerja puskesmas, karena setelah dihitung samplingnya, mungkin karena dosennya minta misalnya alfanya 0,5 ya tingkat kepercayaannya 5%, alfanya 5%, ya sehingga jumlah sampelnya juga agak besar. Makanya Bapak Ibu populasinya dikurangi begitu. Jangan satu wilayah kerja puskesmas, mungkin pilih aja populasinya satu kelurahan aja begitu. Nah, itu boleh diatur sebenarnya. Kita bisa mengatur. Jadi itu semua ditentukan di mana Bapak Ibu di tujuan khusus dan tujuan umum. Seperti itu. Nanti kita coba bahas ini populasi dan sampel nanti di berikutnya. Kemudian ini kalau sudah ada populasi dan sampelnya biasanya kita juga gunakan instrumen. Instrumen ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur
mengukur misalnya yang Bapak Ibu teliti begitu. Ini sesuai dengan tujuan khususnya. Tujuan khususnya. Kalau memakai data sekunder, ya berarti nggak perlu dijelaskan bahwa misalnya, kalau misalnya datanya ada data coliform, berarti instrumennya bukan menggunakan misalnya mengambil sampel air, itu kan ini ya. Kalau Bapak Ibu langsung kumpulkan secara langsung. Tapi kalau data sekunder berarti langsung aja mengambil data yang ada di misalnya hasil laporan apa. Jadi beda dengan data primer. Kalau Bapak Ibu misalnya memang menggunakan data primer, mengambil di lapangan dengan bentuk cross-sectional, hanya mengambil pada sekali aja, di bulan itu aja diambil. Misalnya penelitiannya tadi di Maret, sudah proposal di Maret, April, Mei, Juni, ya, misalnya 2 bulan penelitian Mei, Juni, berarti Bapak Ibu hanya ngukur di situ aja. Misalnya memang mengambil sampel air misalnya, atau Bapak Ibu gunakan kegiatan IKL-nya sebagai bentuk penelitian. Mungkin ambil beberapa bagian di IKL, nanti tapi datanya data primer begitu, data primer yang diambil secara cross-sectional. Cross-sectional artinya diambil sewaktu-waktu aja, enggak berbulan-bulan begitu. Kita hanya ambil di bulan, karena sudah proposal di bulan Maret, berarti Maret, April, Mei misalnya, April, Mei. Yang di bulan April, Mei aja yang diambil, IKL April, Mei aja. Nah, itu dijelaskan instrumennya pakai apa. Misalnya kalau memang dia pakai coliform atau apa, dijelaskan. Alat yang dipakai apa, metodenya apa, itu dijelaskan. Tapi kalau data sekunder berarti cara mengumpulkan data sekundernya begitu. Walaupun memang di lapangan ada metode sendirinya, tapi karena Bapak Ibu menentukan di awal data sekunder, berarti yang dijelaskan adalah metode pengumpulan data sekundernya. Tadi yang Ibu yang tadi yang mengukur tentang sumur pantau di TPA, sebenarnya bisa nggak pakai data sekunder? Kalau misalnya dosen pembimbingnya nggak usah pakai data sekunder, pengumpulan aja di lapangan. Nah, bisa aja Bapak Ibu nanti tentukan penelitiannya, misalnya tiap bulan dilakukan, ambil di situ aja datanya. Itu kan data primer, tapi desain penelitiannya cross-sectional. Ya, kita hanya ambil di beberapa bulan aja. Gitu. Itu boleh juga. Kalau memang pembimbingnya nggak mau pakai data sekunder begitu. Dia maunya yang langsung. Yang penting Bapak Ibu misalnya memang PJ di situ ngukur langsung, ya Bapak Ibu bisa jelaskan nanti metodologinya, cara ngambil sampelnya. Itu juga boleh. Jadi kalau nggak mau, kalau saya sih pribadi mendingan data sekunder aja. Itu bisa lebih banyak. Untuk dipublish lebih bagus lagi dibandingkan data primer tapi cross-sectional. Ya, jadi itu pilihan aja sih. Nanti tergantung ke pembimbing Bapak Ibu. Kemudian nanti ada pengujian instrumen. Ini pengujian instrumen biasanya ada uji validitas. Nanti ada hasilnya sih. Nanti ini setelah itu dipakai mengumpulkan data. Biasanya sih ini kalau kuesioner ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kan di Kesling kebanyakan memakai alat ukur yang sudah memang sesuai standar begitu, sesuai standar uji laboratorium. Kalau kuesioner kan perlu ada uji validitas, ya validitasnya biasanya diukur dulu, dilakukan pengujian sebelum dipakai, baru diukur uji validitas sama reliabilitasnya. Tapi kalau kita yang di Kesling biasanya langsung aja pakai alat ukur, tergantung parameter yang kita ambil. Lanjut Bapak Ibu, saya cepat aja di bagian sini. Yang saya mau jelaskan adalah tentang ini, variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah mungkin bahasa simpelnya adalah yang diukur ya, sesuatu yang diukur atau yang diteliti. Kalau di sini dijelaskan sekumpulan objek yang dipelajari, tadi dinamakan populasi. Dalam populasi, peneliti berfokus pada satu
atau lebih karakteristik atau sifat objek. Jadi ada populasi penelitian, dalam populasi penelitian itu ada yang diteliti begitu. Misalnya di wilayah kerja Puskesmas Juanda, apa yang Bapak Ibu teliti? Jadi tentang DBD contoh itu adalah variabelnya tadi. Variabelnya. Nah, variabel itu biasanya umumnya dibagi menjadi dua. Yang umumnya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Ada namanya variabel dependent. Nah, ini dia. Variabel dependent sama variabel independent. Nah, ada variabel dependent sama independent. Apa yang dimaksud dengan variabel dependent? Itu variabel yang menjadi penyebab atau yang memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lainnya. Variabel bebas umumnya dilambangkan dengan X. Jadi variabel bebas ini, independen ini, kalau bahasa mungkin lebih memudahkan, kalau saya biasa pahami dan variabel independen ini adalah variabel yang memberikan pengaruh ya, mempengaruhi begitu ya, mempengaruhi. Contoh misalnya meneliti tentang pengetahuan masyarakat tentang program satu rumah satu jumantik. Contoh ya Bapak Ibu ya, misalnya program penelitian Bapak Ibu contoh mengetahui kualitas atau pengetahuan masyarakat tentang program satu rumah satu jumantik contoh ya, terhadap kasus DBD gitu ya, terhadap peningkatan kasus DBD atau terjadinya kasus DBD. Nah, berarti yang di sini yang menjadi variabel independennya adalah yang memberikan pengaruh adalah ini pengetahuan tentang program ini. Nah, sedangkan variabel dependennya adalah variabel tidak bebas atau variabel yang dia yang dipengaruhi begitu. Variabel yang kalau bahasanya sih yang menjadi objek begitu, yang dipengaruhi oleh variabel dependent. Nah, tadi kalau saya sebutkan hubungan pengetahuan terkait program satu rumah satu jumantik dengan kasus DBD, kejadian kasus DBD di wilayah Puskesmas Juanda, maka variabel defendernya, variabel tak bebasnya adalah yang kasus ya, kasus DBD-nya berarti. Jadi ini kasus DBD-nya. Kalau yang tadi pengetahuannya tentang program itu adalah independennya yang memberikan pengaruh. Ada gambaran Bapak Ibu tentang ini? Jadi variabel kalau di sini ditulis X kan variabel independen, berarti di sini adalah tadi pengetahuannya ya Pak, pengetahuan tentang program satu rumah satu jumantik. Nah, ini adalah yang X ya, ini adalah yang dipengaruhi begitu, yang dependen, DBD-nya berarti kasus DBD-nya. Jadi variabel ini, pengetahuan ini memberikan pengaruh terhadap kasus DBD begitu. Ya, mungkin secara teoritis harusnya semakin dia paham tentang program ini, harusnya sedikit kemungkinan ya begitu ya, sedikit kemungkinan terjadi kasus DBD di sekitar rumah dia atau di rumah dia minimal ya, terjadi DBD. Contoh Bapak Ibu ya, karena dia menerapkan gitu. Makin bagus pengetahuannya, mungkin prakteknya harusnya secara teori Bapak Ibu ya bagus. Ya, seperti itu. Kalau di sini contoh lain, di sini misalnya pengaruh pendidikan terhadap kinerja petugas pelayanan. Jadi yang tadi variabel bebasnya adalah X ya, pendidikan terhadap kinerja petugas. Jadi kinerja petugas ini adalah variabel yang dipengaruhi atau dependen. Ya, dependen. Kemudian pemberian tablet FE mempengaruhi prestasi siswa ya. Yang pemberian tablet FE ini adalah variabel bebasnya, variabel independennya.
Prestasinya adalah variabel tak bebasnya atau independen. Intinya sebenarnya adalah untuk membedakannya Bapak Ibu, variabel yang memberikan pengaruh itu adalah bebas, variabel independen. Yang dipengaruhi, yang mendapatkan pengaruh atau yang menjadi objek adalah variabel ini, variabel tak bebas atau variabel dependent. Ya, variabel dependent. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa harus Tolong ulangi lagi Pak dari variabel independen itu sama. Oke, baik. Jadi kalau variabel independen artinya, kalau saya kasih contoh aja langsung. Ini tadi ini kan kalau variabel independen bebas adalah dilambangkan X ya. Berarti ini adalah variabel dependennya. Pengaruh pendidikan terhadap kinerja petugas pelayanan. Ini adalah variabel independen. Ini ya, variabel independen. Sedangkan kinerja petugas ini, petugas pelayanan kesehatan ini adalah dependennya. Independen artinya dia bebas. Kalau dependen yang terikat. Jadi artinya pengaruh pendidikan ini, ya pendidikan ini memberikan pengaruh terhadap kinerja gitu ya. Jadi pendidikan ini memberikan pengaruh terhadap kinerja petugas. Ada gambar Bapak Ibu? Atau belum? Iya. Nanti kalau misalnya masih kurang paham, bisa ya jadi. Ya, baik. Biasanya ini kalau ujian ditanyakan sama penguji, variabel independen kamu mana begitu. Ya, misalnya contoh pengukuran kualitas air suhu, pengukuran apa ya? Pengukuran coliform terhadap misalnya apa ya? Hubungan kualitas hubungan parameter coliform dengan kejadian diare misalnya di sekitar bantaran Sungai Mahakam. Berarti variabel independennya yang mana, Bapak Ibu? Coliform. Iya benar. Independennya coliform. Variabel dependennya mana? Diare. Iya, berarti udah tahu. Intinya independen itu yang memberikan sebuah, karena juga dia bebas ya, memberikan pengaruh pada objek yang diteliti. Objeknya adalah kita mau lihat diare begitu. Ya, tapi dengan menggunakan ini parameter coliform. Nah, jadi yang dependennya yang terhadap diare. Ya, saya kira sudah paham Bapak Ibu. Gitu gambarannya, perbedaannya. Variabel memperkuat atau memperlemah hubungan, tapi ini ya banget digunakan. Biasanya kita hanya gunakan kalau dia itu variabel ini aja, independen sama dependen untuk nanti bentuk penyajian. Oke, aja. Ini teman-teman ke 351 ini sudah jelasin. Ini dia. Kita menjelaskan. Suaranya putus-putus, Pak. Oh ya, sorry Bapak. Halo. Masih putus-putus atau udah bagus? Masih putus-putus. Jelek Pak, biar suara Bapak. Suara Bapak. Halo. Iya, mungkin jaringan saya kurang bagus ya Bapak Ibu ya. Coba saya pindah tempat. Halo, sudah bagus Bapak Ibu? Sudah bagus. Bagus, Pak. Oh ya, baik.
Kita coba jelaskan ini, Bapak Ibu, populasi dan sampel. Bukunya di mana ini? Populasi dan ini sudah di-share kah? Sudah dapat ke Bapak Ibu ini? File sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah share tadi, minta dikirimkan ke teman-teman. Sudah, Pak. Iya, nanti bisa dibaca. Nah, apa perbedaan populasi dan sampel? Jadi intinya populasi adalah seluruh objek yang diteliti, begitu ya. Seluruh objek yang diteliti. Di mana semua objek yang diteliti adalah populasi. Kalau tadi misalnya di wilayah kerja Puskesmas Juanda, maka semua kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Juanda adalah populasinya, begitu. Ya, populasinya. Ada penelitian mengambil semua populasi tersebut. Tadi contohnya KBD di Puskesmas Juanda adalah populasinya. Apakah semuanya harus diambil? Ya, sebenarnya semakin jumlah kasus semakin mendekati populasi, mungkin bahasanya adalah jika populasi mau diambil maka semakin bagus penelitian. Kenapa? Karena bisa mewakili, begitu ya. Kita bisa akan menyimpulkan bahwa ini mewakili penelitian ini. Tapi masalahnya Bapak Ibu, penelitian itu kan ada keterbatasannya, keterbatasan dana, waktu. Nah, sehingga kemudian ditentukan yang namanya sampel. Nah, sampel. Nah, bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling tertentu yang nanti itu bisa dikatakan representatif. Representatif artinya sampel itu mewakili populasi itu. Bisa dikatakan misalnya kita tidak mengambil semua kasus di wilayah kerja Puskesmas Juanda, tapi kita hanya ambil sebagian. Tapi teknik sampling kita itu bisa nanti mewakili semua populasi itu. Contohnya misalnya kalau misalnya ada 2 kelurahan di wilayah Puskesmas Juanda contoh, nah kita bisa mengambil perwakilan itu contoh aja teknik sampling, perwakilan ya, perwakilan nanti berapa, nanti dihitung proporsinya berapa, atau Bapak Ibu ngitung dulu samplingnya dari total populasi, kemudian menentukan proporsi masing-masing kelurahan dapat berapa, begitu. Nah, sehingga jumlah populasinya nggak semua diambil, dan itu bisa dikatakan mewakili populasinya, begitu. Bagian dari populasi dan itu bisa dikatakan representatif, bisa mewakili populasi tersebut. Nah, begitu cara menentukan. Ya, ada caranya. Kalau menentukan jumlah sampel, bisa menggunakan rumus Bapak Ibu yang umumnya ya, metodologinya sebenarnya pakai sloping atau show, itu ada rumusnya sendiri. Biasanya dipilih aja gitu, tergantung populasi penelitian kita. Tapi kalau misalnya cara menentukan di bagian mana yang diambil, kalau ada 2 kelurahan, biasanya kita memilih teknik sampling yang kita anggap ini cocok untuk penelitian saya. Nah, ini Bapak Ibu pertimbangan kenapa memilih sampel. Jadi kalau sensus kan beda sama sensus ya Bapak Ibu. Kalau sensus kan ya pertama datanya besar, waktunya panjang ya, dia bisa ambil aja. Misalnya mungkin semua populasinya begitu. Penelitian yang tidak memiliki dana yang besar ya dia akan sampling begitu. Jadi hanya mengambil beberapa bagian dari populasi tersebut. Yang penting nanti judul penelitian kita harus memang
mewakili populasi yang kita ini ambil begitu. Bapak Ibu nggak boleh mengatakan bahwa ini adalah mewakili Kota Samarinda tentang penelitian saya. Padahal yang diambil hanya di wilayah air hitam aja misalnya, atau air putih aja. Itu nggak bisa. Berarti itu tidak bersyarat untuk wilayah Kota Samarinda. Nah, kemudian di sini yang penting perlu dijelaskan, ini teknik sampling, Bapak Ibu. Ini sebenarnya masih banyak teknik samplingnya, tapi secara umum ada probability sampling sama non probability sampling. Jadi probability sampling itu adalah teknik sampling ya jelas Bu. Probability sampling itu adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi unsur populasi menjadi anggota sampel. Jadi probability sampling artinya semua populasi itu bisa dijadikan sampel. Jadi bisa dijadikan sampel. Contohnya ini dengan beberapa jenisnya sebenarnya ada simple random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster. Sebenarnya masih kalau misalnya kebetulan populasinya nggak terlalu banyak, misalnya mau ambil tentang kualitas air sumur dari kegiatan IKL, mungkin itu memang sumurnya nggak terlalu banyak ya kan, pakai sumur umum contoh ya pakai sama oleh masyarakat. Nah, Bapak Ibu bisa pakai aja sampling semua populasi sebagai sampel. Tapi kalau misalnya nggak mengambil semua, maka jumlahnya bisa pakai rumus sampling atau cara sampelnya yang misalnya jumlahnya ada 100 atau apa, kita bisa mau pakai probability sampling atau non probability sampling. Kalau probability sampling yang tadi dijelaskan, sampling semua unit dari populasi memiliki peluang untuk menjadi sampel. Kalau non probability, kita coba buka dulu. Kalau non probability, kita memberikan peluang pada semua unit populasi menjadi sampel. Jadi dia misalnya hanya yang tidak random gitu, tidak dilakukan hanya pada bagian tertentu aja. Nanti kita coba lihat perbedaannya Bapak Ibu. Jadi pertama probability sampling, jadi mengambil semua bisa perlu sama sampel. Ada tiga, ada di sini di buku ini ada 3 jenis. Pertama ada simple random sampling. Jadi mengambil sampel secara ya biasanya biasa kita menghitung misalnya ada misalnya 100 gitu ya, 100 sampel apa gitu. Mungkin yang akan terpilih menjadi sampel hanya 60 setelah dihitung contoh. Maka 60 ini atau apa ya ada apa 60 ini dari 100 populasi tadi bisa semuanya dipilih menjadi sampel. Caranya gimana? Bisa pakai ini sampel random sampling. Jadi biasanya kita undi ya, Bapak Ibu ya. Diundi. Kalau di Excel sih ada caranya gitu untuk memilih begitu nomor urut berapa yang akan naik begitu. Jadi dari 100 itu hanya dipilih 60 saja. Nah, cara memilihnya adalah dengan randomnya. Randomnya artinya mengundi begitu Bapak Ibu ya, mengundinya. Nah, nanti 60 yang dipilih itu yang nanti yang akan kita jadikan sebagai sampel penelitian. Jadi cara menentukannya begitu. Kalau udah ditentukan 60 sampel sampelnya, cara menentukan 60 itu dari 100 tadi kita bisa undi. Contoh. Kemudian ada stratifier. Ini Bapak Ibu saya gabungkan aja biasanya sih
kalau di buku ini dia bagi dua sampling, ada proporsi stratified sampling, ada kita agak ya bedanya di sini cuma dia di sini kalau dia proportionate ya apa beda dia segi metode. Intinya stratified itu adalah Bapak Ibu mengambil sampel dengan lapisan-lapisan begitu. Kan stratified lapisan ya. Secara apa ya? Turun gitu, stratified. Misalnya contoh Bapak Ibu ya. Misalnya populasinya adalah satu wilayah kerja puskesmas. Satu wilayah, saya contohkan lagi tadi, satu wilayah kerja puskesmas. Satu wilayah kerja PKM. Nah, di dalamnya ada dua, misalnya kelurahan. Kelurahan satu, kelurahan dua. Nah, dalam kelurahan ini kan ada lagi RT, Bapak Ibu ya, RT. Kalau ada RW ya, berarti RW dulu baru RT. Anggaplah langsung aja RT. Ada RT. Nah, jadi kalau stratified, nah ini dilihat dulu. Ya, dilihat dulu. Berarti nanti di sini ada, kalau mau diambil semua, kelurahan satu, kelurahan dua, nanti RT-nya ini adalah harus ada yang mewakili begitu. Kalau RT-nya ada 5 atau 10 misalnya, setiap RT ini harus ada perwakilan yang diambil. Nah, jadi dia itu apa ya, bersub gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tadi simple random sampling, ada 100 misalnya, dari kedua RT ini, ya 100 dan 60 aja yang diambil sebagai sampling, ya terserah aja yang mana yang naik undiannya begitu, yang diambil dari dua kelurahan ini. Tapi kalau stratified random sampling, kita pilih secara acak tapi dengan secara stratified. Jadi kita misalnya ada 5 RT, tiap RT itu harus ada keterwakilan. Ya, keterwakilan. Kelurahannya kan diambil semua. Di dalam kelurahan ini ada RT. Di sini RT-nya 8 misalnya, di sini 5, ya di sini harus ada keterwakilan sampai dengan jumlahnya nanti 60. Begitu. Kalau gimana sih cara menentukan misalnya ini jumlah per RT-nya, biasanya kita proporsikan Bapak Ibu. Makin banyak di RT itu harusnya makin banyak yang diambil sebagai sampling. Misalnya di sini 8 RT, yang paling banyak kasusnya di RT 2. Harusnya RT 2 ini juga yang diambil. RT 2 misalnya 10, RT 3 hanya 21, ya harusnya RT 2 ini lebih banyak diambil, diproporsikan. Begitu Bapak Ibu. Nanti sampai jumlahnya 60. Ini namanya stratified. Jadi harus ada apa ya, berjenjang begitu ya. Ya mungkin bahasanya begitu, berjenjang cara pengambilannya. Ya biasanya sih kalau yang saya umumnya baca, kalau di buku ini dia bagi dua lagi. Ya, seperti itu. Ya. Oh, ini mungkin dibedakan berdasarkan ini aja jenis penelitiannya mungkin. Yang kedua adalah cluster sampling. Cluster sampling. Jadi ini tadi probability sampling. Kalau dari ini tadi stratified yang secara berlapis. Nah, kalau klasternya ini biasanya kalau populasinya sangat besar sekali, misalnya Bapak Ibu ya, sangat besar sekali, anggaplah satu kaltim yang diambil. Nah, kan untuk pakai stratified ya lumayan besar sih, lumayan besar sampelnya begitu Bapak Ibu ya. Kita harus mengambil tiap lapisan itu. Ya lumayan besar. Kalau misalnya menganggap tidak mampu, kita bisa pakai metode ini, cluster sampling.
atau biasa juga cluster random sampling. Jadi misalnya ada anggaplah di Kaltim semuanya diambil kabupaten kotanya, nanti yang untuk kelurahannya dalam satu kabupaten kota itu kita hanya pilih aja klasternya gitu. Jadi klasternya di mana aja. Misalnya di Kota Samarinda, di daerah mana begitu, kelurahan mana, di Berau di kelurahan mana, di wilayah Sangatta Kutim ya Bapak. Kutim di mana gitu. Jadi kita hanya menentukan klaster-klasternya aja. Ya, biasanya untuk pemilihan klasternya berdasarkan pertimbangan tertentu ya. Mungkin di situ karena jumlah kasusnya paling banyak. Jadi itu yang diambil atau jumlah penduduknya paling banyak. Nah, ini jadi besar berapa ya kecamatan digunakan melalui dua tahap itu. Pertama menentukan sampel daerahnya, menentukan orang-orang yang ada di daerah itu. Jadi dia menentukan sih klasternya di mana begitu. Di kabupaten kota itu di kecamatan apa mungkin kecamatan apa yang dijadikan klaster atau mau langsung ke juga boleh kelurahan mana yang dijadikan klaster. Jadi dia berlapis nggak seperti certified tapi dia langsung menentukan lokasi yang ini yang diambil karena pertimbangan jumlah sampel populasinya cukup luas begitu Bapak Ibu. Itu yang probability. Selanjutnya kita coba non-probability sampling. Non-probability sampling. Kalau non-probability sampling, nah tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu, jadi teknik samplingnya dia adalah tidak semua populasi itu memiliki peluang yang sama untuk diambil. Kalau probability tadi semuanya bisa diambil karena random secara acak. Ya, walaupun tekniknya kalau probability populasi memiliki peluang yang sama. Ya, tentu ada Bapak Ibu ada kelebihan dan kekurangannya probability sampling sama non probability sampling. Tapi semuanya ini boleh digunakan. Secara ilmiah boleh digunakan. Nah, jadi kalau sampling sistematis, jadi dia adalah pengambilan sampel dipilih berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi, contohnya anggota populasi dari penelitian tentang daftar pegawai suatu kantor dari 150 orang. Nah, dari semua anggota ini diberi nomor urut 1 sampai 150. Nah, sampelnya biasanya bilangan atau kelipatan. Jadi ini adalah kalau systematic sampling ini sebenarnya dia hanya mengambil populasi pada orang tertentu aja begitu. Sampel dari orang tertentu aja yang udah ditentukan memang sebelumnya. Jadi tidak tidak beda sama si random sampling ya, Bapak Ibu ya. Apa tadi yang pertama itu yang ini, yang simple random sampling kita ambilnya secara acak diundi. Kalau ini tidak, dia udah tentukan. Nah, systematic sampling ini dia tentukan, oh ini nama pegawai yang diambil. Ya, jadi dia nggak memberikan peluang pegawai lain diambil sebagai sampel. Dia udah tentukan. Ya, mungkin dengan pertimbangan tertentu dia menentukannya. Kemudian kalau sampling incidental atau incidental sampling, ini dia lebih apa ya? Ini juga sama, dia nggak memberikan peluang pada semua populasi ini diambil, tapi siapa yang dijumpa di lapangan itu yang diambil sampai dengan jumlah sampelnya terpenuhi. Jadi nggak menentukan di awal begitu Bapak Ibu ya, nggak menentukan di awal ini sampelnya gitu. Jadi dia siapa aja yang ditemui. Jadi dia tidak memberikan peluang semua populasi diambil. Kalau yang ketiga adalah sampel purposive sampling. Nah, purposive sampling ini si peneliti tidak mengambil secara acak.
tapi dia udah menentukan kriterianya berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya, contohnya tadi kasus DBD-nya gitu. Kasus DBD-nya mungkin dia tentukan tujuannya. Dia misalnya kasus DBD-nya adalah kasus DBD dia pernah kena DBD di tahun 2022 contoh di 2022 dan dia bersedia diwawancarai begitu dan dia bersedia untuk dilihat jentiknya misalnya keberadaan jentik di rumahnya. Jadi dia udah tentukan kriteria-kriteria namanya purposive sampling. Ini yang paling banyak biasanya anak S1 gunakan. Jadi dia udah menentukan kriterianya, nanti siapapun yang memenuhi kriteria di lokasi penelitian, dia akan ambil gitu. Jadi nggak usah pakai undi-undian lagi. Kalau yang tadi random sampling, dia udah punya datanya dulu, baru dia undi, nanti itu dia datangi. Nah, kalau simple random sampling ya, kalau non probability ya siapa yang dijumpai itu yang diambil. Kalau dia purposive ada kriteria-kriterianya berdasarkan tujuan. Kalau kuota ini sama juga, jadi ambil sampai dengan kuotanya terpenuhi. Ini sampling jenuh juga jarang digunakan ya. Ini juga snowball jarang juga. Biasanya kalau non probability sampling ini saya lihat kalau S1 paling banyak digunakan adalah di ini sistem sampling sistematis sama ini incidental sama purposive. Ini yang paling sering adalah paling sering purposive sampling. Kenapa paling sering? Karena pertama lebih mudah untuk diterapkan di lapangan. Kalau tadi simple random sampling kita harus cari dulu datanya, baru kita undi, baru itu yang didatangi. Kalau ini siapapun yang kita temui dan dia memenuhi kriteria berdasarkan tujuan penelitian yang kita buat, maka dia yang diambil sampai dengan terpenuhi semua jumlah sampel yang kita udah tentukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua ada kekurangan dan kelebihannya. Ya kalau ditanya yang lebih bagus, ya tergantung Bapak Ibu ya, tergantung desain penelitian Bapak Ibu. Begitu. Kalau memang dia mengharuskan ada kriteria, berarti purposive sampling. Kalau dia harus ada tingkatan-tingkatan, supaya mewakili semua, berarti stratified sampling. Ya, jadi tergantung penelitian. Kemudian, nah ini Bapak Ibu contoh, mungkin lebih jelas sebentar. Intinya Bapak Ibu, kalau mengukur besar sampel, biasa aja rumus yang biasa digunakan. Al-Masyaw sama dengan Al-Masyaw sama ini slopin, ya slopin. Nah, slopin. Jadi itu biasa yang dua yang digunakan. Ini contoh aja Bapak Ibu. Yang di sini dia ya biasanya kita menentukan yang setnya 1,96 misalnya proporsinya berapa. Kalau di sini proporsinya dia pakai 0,5 ya Bapak Ibu ya. Dia pakai 0,5, presesinya dia pakai 0,5. Nah, saya ini proporsi presesi ini udah ditentukan di awal. Setnya juga udah ditentukan di awal. Kita untuk presesinya mau pakai berapa begitu. Nah, pakai 10% kah, pakai 5% kah? Ini dikembalikan lagi. Saya sih umumnya 10%. Nah, kalau makin dia kecil, Bapak Ibu, makin kecil presesinya, makin besar nanti dia jumlah sampelnya makin mendekati jumlah populasi begitu, makin mendekati jumlah populasi. Sebenarnya kan idealnya memang ya harusnya semua populasi diambil supaya bisa representatif, tapi namanya penelitian ada keterbatasan.
normalnya 10% Bapak Ibu. Bisa 10% presisinya atau 5%. 5% itu sangat luar biasa. Tapi 10% yang paling banyak digunakan. Ini jadi bisa pakai sampling. Mungkin di biostatistik mungkin dijelaskan. Atau Bu Reni mungkin sudah dijelaskan. Tapi itu Bapak Ibu, tidak semua sebenarnya itu memakai rumus sampling. Kalau penelitian Bapak Ibu dia jumlah populasinya nggak terlalu besar, apalagi kalau sampling kan bisa ngukur Damio misal populasinya hanya 15, 20 atau 30, ya mendingan total sampling aja, ambil aja semuanya. Itu nggak ada nanti keraguan, nggak ditanya lagi saat ujian. Gimana sih cara menentukan jumlah populasinya, sampelnya gitu. Itu nggak ditanya lagi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu udah ngerti semua populasi ini biasanya digunakan. Kalau populasi besar, kita akan kayak mau kebagian tentang kualitas mungkin saya coba saya mau jelaskan tentang kualitatif sedikit sebelum kita akhiri malam ini. Halo Bapak Ibu, suara saya terdengar? Putus-putus, Pak. Putus, Pak. Sinyalnya kayaknya. Halo, sekarang sudah terdengar ya Bapak Ibu? Sudah. Oh iya. Baik, kita coba masuk ke ini Bapak Ibu terakhir. Di kuantitatif. Ya, sebenarnya kualitatif ini mirip aja yang saya jelaskan minggu kemarin. Di bagian ini kuantitatif. Ini Bapak Ibu, ini sih kalau Bapak Ibu judul penelitian itu lebih ngalir nanti lebih aplik. Kalau kayak teori biasanya ini bingung menerapkan nanti saat penelitian. Suaranya enggak jelas, Pak. Putus-putus. Oh iya, sinyal saya kayaknya kurang bagus ini di saya di rumah yang kurang bagus. Saya belum ya. Terus sebentar. Tunggu sebentar Bapak Ibu, saya coba bukakan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, saya izin share screen. Sudah terlihat atau belum Bapak Ibu? Halo, sudah terlihat atau belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Suara saya masih terdengar nih Bu ya? Terdengar. Terkadang Enggak, tapi Oh iya, baik. tapi Pak. Oh iya, sorry Bapak Ibu. Ini sinyalnya kurang bagus ini. Baik, sedikit aja ini Bapak Ibu saya mau jelaskan tentang penelitian kualitatif. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan tentang populasi sampel, sebenarnya kualitatif juga membutuhkan itu, gitu, membutuhkan. Tapi dia nggak serumit ya, nggak serumit di kuantitatif. Nah, jadi kalau dia penelitian kualitatif, Bapak Ibu, sebagai yang kita jelaskan pertemuan sebelumnya, jadi memang dia lebih tujuannya adalah lebih mencari hasil penelitian tentang makna begitu, tidak bentuknya tidak berupa angka. Jadi misalnya kalau dia meliti tentang DBD, dia tidak melihat dari segi program DBD-nya ini apakah bagus atau tidak, itu dilihat dari wawancara dengan yang ini objek yang diteliti. Jadi nanti bentuknya adalah hasil in-depth interview kita, hasil wawancara kita yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Jadi memang bisa dikatakan sebenarnya penelitian kualitatif ini terlihat mudah karena tidak ada angka-angka, nggak ada hitungan angka-angkanya, tapi agak sulit untuk menyajikannya Bapak Ibu ya. Menyajikannya nanti akan sesuai dengan Bapak Ibu. Tidak mudah sebenarnya. Makanya jarang juga kalau di Kesling itu penelitiannya tentang ini pakai metode kualitatif. Tapi pernah ada kakak dulu pernah pakai ini, beliau Kesling dan dia memakai ini. Tapi memang tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah untuk bisa menceritakan hasil review kita, wawancara kita dalam bentuk tulisan yang nanti itu mudah untuk sesuai dengan metode ya, tujuan penelitian tidak mudah. Nah, ini dikatakan karakteristik penelitian kualitatif sendiri bisa dengan pengumpulan data dilakukan dengan latar belakang yang wajar atau ilmiah. Jadi penelitian kualitatif ini lebih tertarik menelaah fenomena sosial budaya dalam suasana yang langsung secara alamiah. Jadi saat kita mengumpulkan data wawancara ke responden, Bapak Ibu, ya kita nggak boleh tidak boleh ada perlakuan apapun ya, harus natural begitu. Jadi apa yang disampaikan sama responden memang harus sesuatu yang dia alami begitu, Bapak Ibu. Kemudian peneliti merupakan instrumen utama untuk mengumpulkan dan menginterpretasi kata. Nah, ini saya sudah minggu. Kalau penelitian kuantitatif, Bapak Ibu gampang aja melatih enumerator ya, pengumpul data. Atau misalnya Bapak Ibu minta bantu untuk mengumpulkan data pakai kuesioner, itu tinggal jelaskan aja maksud dari kuesioner itu ini dicentang ya atau tidak. Tapi kalau dia kualitatif ya pakai kuesioner, tapi itu harus pemahamannya harus sama dengan apa yang dipahami oleh peneliti utama, dengan mungkin cara bertanya juga, metode bertanya juga harus memang standar begitu, standar. Karena bisa aja Bapak Ibu sebagai peneliti utama bertanya tentang misalnya bagaimana sih tentang program satu rumah satu tujuh Bantik menurut Bapak Ibu, ya padahal sebenarnya yang cari adalah apa yang dia misalnya rasakan selama ini ya. Bisa aja orang yang kita minta mewawancari tidak seperti itu sebenarnya yang dia tanyakan, apa lain maknanya. Dan dia juga tidak memahami seperti itu, Bapak Ibu. Jadi persepsinya beda, padahal kita udah buatkan kuesioner, tapi sebenarnya ternyata kita lihat hasilnya kok seperti ini ya.
bukan yang itu yang kita cari. Nah, inilah yang menjadi kekurangan sebenarnya penelitian kualitatif, karena peneliti yang menjadi instrumen utama sebenarnya. Dia untuk bisa hasil penelitiannya tidak bias, dia harus yang memang menjadi orang yang bisa memahami apa yang dia inginkan dari jawaban-jawaban responden yang dia tanyakan. Ya. Kalau ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang penelitian tentang ini, saya sangat salut banget. Jangan anak Kesling gitu, mahasiswa Kesling yang mau pakai kualitatif. Ya. Kalau Promkes ya mungkin sering ya. Promkes sering banget pakai metode ini. Kalau Kesling kita lebih banyak mengukur parameter lingkungan, kualitas lingkungan dibandingkan dengan dengan kondisi kesehatan. Kemudian kebanyakan peneliti kualitatif sangat kaya dan syarat dengan deskripsi ya. Memang dia harus bisa mendeskripsikan Bapak Ibu. Jadi harus bisa hasil penelitiannya adalah bentuknya adalah deskripsi, menjelaskan apa yang disampaikan sama responden, dia nanti akan harus tuliskan dalam bentuk deskripsi di hasil penelitiannya. Inilah yang juga menjadi kesulitan Bapak Ibu. Kalau kuantitatif kan kita bisa buat tabel grafik misalnya ya, atau bentuk peta, ya itu udah selesai. Nah, itu pun kata-kata penjelasan di bawah grafik atau tabel itu sebenarnya menambahkan aja, memberikan aja penjelasan ya, tambahan dari tabel yang kita tampilkan. Jadi nggak terlalu rumit. Kalau kualitatif, nah ini cukup rumit untuk menjelaskan itu. Ya, kita harus sesuai dengan memang apa yang kita udah tentukan, tujuan penelitiannya, kemudian nanti dihubungkan dengan hasil pengambilan data atau wawancara dengan responden. Kemudian Bapak Ibu, meskipun penelitian kualitatif ini sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variabel ya dan saling membentuk secara stimulan, namun lebih lasih menelaah proses yang terjadi. Ya, memang kebanyakan penelitian instrumen pertanyaan dari penelitian kualitatif ini lebih mendalam di menanyakan prosesnya. Kalau ditanya tadi, apakah Bapak Ibu melakukan program satu rumah satu jumantik, itu belum cukup untuk bisa dikatakan kualitatif, tapi harus ditanya. Kalau melakukan itu bagaimana caranya, kenapa bisa, motivasinya apa, itu harus ditanyakan lebih mendalam Bapak Ibu. Jadi itu tadi Bapak Ibu, membuat instrumen untuk penelitian pengumpulan data kualitatif ini, itu juga tidak mudah. Jadi sebenarnya untuk penelitian kualitatif ini, si peneliti harus bisa melakukan kajian pustaka terlebih dahulu. Dia harus banyak baca referensi terlebih dahulu. Nanti dari situ dia bisa akan memunculkan banyak instrumen pertanyaan yang lebih mendalam gitu nanti pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini gambaran singkat aja, bisa aja dibaca Bapak Ibu. Oke. Kemudian jadi kalau ditanya tadi tahapan penelitian kualitatif ini sama aja dari rumusan masalah sampai dengan kesimpulan. Yang membedakannya adalah saat metodenya dari penyajian metode kualitatif Bapak Ibu. Makanya penelitian kualitatif ini sebenarnya paling sering digunakan di sosial humaniora, karena memang lebih mendalam. Oke. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu untuk malam ini. Nanti bisa dibaca aja tentang ini penelitian kualitatif. Kalau ada yang mau pakai metode kualitatif, nanti bisa diskusi tentang ini.
Tapi saya tidak yakin sebenarnya Bapak Ibu mau mencoba ini. Eh, Kalau kebanyakan yang saya biasa lihat teman-teman casting, banyakkan kualitatif. Karena lebih mudah sebenarnya, lebih mudah em, untuk apa ya, menuliskan hasilnya nanti. Tapi lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu bisa combine ya, kuantitatif, kualitatif. Jadi nanti hasil penelitian kualitatifnya dijelaskan lebih detail lagi pakai kualitatif. Tapi itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Untuk menjelaskan metodologinya butuh banyak referensi. Kita harus banyak studi literatur dulu. Membaca banyak penelitian tentang itu, baru kita nanti tuangkan ke bentuk instrumen kualitatif. Jadi tidak asal menulis pertanyaannya aja Bapak Ibu, karena nanti akan ditanya ini pertanyaannya nanti gimana nanti hasilnya gitu. Jadi tidak asal buat kuesionernya gitu. Yang kuesioner dibuat itu ada nanti output yang dihasilkan nanti apa gitu. Bentuknya bagaimana itu udah harus bisa dijelaskan sama peneliti, khususnya di penelitian kualitatif. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu silakan. Halo Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ada, Ya, Pak. baik. Baik. Jadi nanti di UMKT kita coba lebih banyak diskusi nanti. Saya harap Bapak Ibu bisa membuat itu yang di Excel tadi. Jadi satu aja yang buat Excel, nanti diisi satu orang mungkin bantu menggabungkan di Excel, terus nanti kirimkan ke saya. Jadi saya sudah punya gambaran apa yang bisa saya berikan saran ke Bapak Ibu kalau memang penelitiannya itu. Jadi jadi saya harap itu nanti bisa menjadi apa ya? Menjadi referensi bagi Bapak Ibu kalau mau diskusi sama pembimbing. Sudah ada apa ya? Dari Kaprodi, dari Pak Yani, rencana harus proposal. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Ada skripsi juga. Disuruh menyiapkan judul sih, Pak, kalau ada. Nanti sudah diminta ya mempersiapkan judul ya? Ya, sebenarnya kalau sudah siap dari sekarang, secepatnya sih, Pak. Karena waktu juga kan ini juga, cuman semuanya belum ada. Oh iya. Mungkin nanti pas pertemuan kita nanti kali baru dibicarakan. Iya, soalnya kan Bapak Ibu 2 semester aja ya. Berarti semester depan sudah harus proposal sama ujian akhir begitu. Iya, Pak. Berarti di Bapak, ya, silakan. Tadi itu ya untuk yang Excel tadi itu, Pak. Itu tadi saya kurang menyimak sedikit. Maksudnya itu contoh tema, judul itu, Kak, Bu. Itu, Pak. Teman-teman itu, Pak. Oh iya, jadi menuliskan tadi nomor, nama, jadi judul penelitiannya. Kalau misalnya Bapak Ibu, saya sih belum ada judul penelitian begitu kan. Judul penelitian kan lebih spesifik ya Bapak Ibu ya. Spesifik. Kalau tema kan masih umum. Misalnya saya belum ada judul sih, Pak, tapi saya mau meneliti tentang kualitas air gitu. Baik, tulis aja kualitas air. Kalau memang belum ada terpikirkan lebih detail banget. Oh iya, baik Pak. Iya. Nanti dari nama, tema, judul, tujuan tadi itu ya. Ya, tujuan khusus ya. Khusus sama umum. Sebenarnya yang penting banget itu yang dua itu sih, umum sama khusus. Karena nanti dari situ kita bisa merumuskan metodologi penelitiannya. Rancangannya apa, populasinya apa aja gitu. Iya. Oh iya Pak, itu kalau untuk STBM sendiri itu seperti apa ya? Kami ini kan di Puskesmas ini kan ada program STBM. Iya. Dan kayak di tempat saya sendiri itu kan kemarin ada 8 desa, wilayah 8 desa itu tiga itu sudah UDF. Nah, kalau seandainya kami mau mengambil STBM itu
itu baiknya tuh lebih memilih ke mananya Pak ya? Apakah perbandingan desa yang sudah ODF itu atau eh, perbandingan hubungan antara pemicuan sama ODF itu? Ya, sebenarnya bisa banyak banget judul dari situ, Pak. Tergantung memang tadi, makanya tadi Bapak harus dari itu kan STBM satu tema ya. Dari Iya, tema itu Bapak mau fokusnya di bagian mana dulu gitu. oh gitu. Apakah memang kebijakannya aja tentang kebijakannya atau ke bagian mungkin bagaimana perilaku masyarakat terhadap program itu atau ke hasilnya aja ODF-nya kalau punya data misalnya yang apa mungkin yang selain ODF apa ya gitu pilar apa gitu Mungkin Pak yang yang dilihat. dipilih. Kenapa Bu? Mungkin yang Gimana? dipilih 5 pilar itu kali judulnya. Kan di STBM itu ada Tapi mungkin terjadi 5 terlalu pilar. luas sih Bu. Kalau 5 pilar itu dalam satu penelitian boleh aja, tapi nanti Ibu bingung nanti menentukan parameter apa gitu. Boleh aja, tapi nanti parameternya jangan sampai terlalu luas banget sehingga tujuannya terlalu banyak. Tujuan khususnya terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan banyak yang kita teliti begitu Iya. dalam satu waktu. Oh, betul. Nah, kalau saya sarankan Ibu pilih aja satu pilar atau 2 pilar. Iya, maksudnya Nanti gitu. dari situ bisa dilihat, misalnya ini yang diambil. Jadi saya sih tidak bisa menjelaskan detail sih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu, tapi saya sarankan Bapak Ibu memilih dari STBM itu yang kira-kira menarik untuk diteliti bagian mananya begitu. Nanti kita akan lihat tujuan khususnya apa dari situ. Iya, Gitu mungkin baik. Pak penjelasannya Pak. Nanti dilihat dulu Pak, di list dulu Pak. Kira-kira Iya, apa sih di bagian STBM ini? Karena STBM itu banyak banget yang bisa Ya. diteliti sih. itu kenapa makanya agak bingung untuk menentukan kalau kami ini kan Iya. masuk kelas 1. Itu aja sih Pak. Ya. Oh iya Pak, ini kita ini kan sudah tadi kan Bapak kirim pertemuan ke 11-12. Iya. Sedangkan kemarin yang tanggal 1 kemarin itu kan absen sekali aja Pak kami kemarin tuh tanggal 1 itu ya. Yang Kenapa Pak? pertemuan, Pertemuan keberapa? yang pertemuan ke-9 kan kemarin tuh Pak tanggal 1 kemarin itu. Nah, Iya. kalau yang hari ini kan 2 ya. 2 pertemuan kan ini. Oh iya, berarti kan Berarti sebenarnya 11. berarti kemarin itu bukan 9 berarti ya. Kan Jadi iya, kemarin berarti tuh dia begini Pak. Tanggal 1 itu kan Bapak masuk ya. pertemuan ke-9, sedangkan ternyata kemarin itu Bu Reni itu kurang 1, itu kan bingung. Jadi pas tanggal 2 itu Sabtunya kami UTS Pak. Berarti Jadi Bu Reni pertemuan berarti Bu Reni sudah berapa ya? 8 atau 9 ya? 8 Pak. Jadi Bapak Berarti masih ada ini satu hari ini, kali ya. iya sebenarnya 3 kali pertemuan offline kan Pak. Cuman Iya. kalau Bapak ini mau yang satunya di offline kan aja, ya enggak apa-apa, di online kan aja enggak apa-apa Pak. Nanti pas di UMKT supaya tidak terlalu banyak pertemuan gitu loh Pak. Atau kita kondisikan dokumentasinya aja atau bagaimana? Berarti di UMKT bisa aja di bawah 2 kali pertemuan ya? Bisa, bisa Pak. Oh iya. Berarti nggak Kan apa-apa sih luas. kalau mau Ya, minggu depan 2 kali pertemuan, jadi di UMKT tinggal 2 kali aja nanti. iya sama UAS itu Pak ya. 1 kali Iya, pertemuan sama UAS ya. iya berarti gitu. 11 sekali aja sih Pak. Kalau minggu depan berarti sekali pertemuan aja lagi kalau mau. Oh, sekali aja ya. Ya nggak apa-apa. Nanti berarti atur aja sekali lagi berarti. Oh iya, berarti Nanti hari ini berarti pertemuan 10-11 Pak ya. iya boleh. Iya berarti 10-11. 12. Ya. Iya. Karena saya pikir kemarin Bu Reni ambil dia berapa 9 kali begitu. Enggak Pak, kemarin pertemuan ke-8 itu pun UTS. Kami dikasih waktu 30 menit aja itu Pak. Yang Oh UPN. gitu ya. Oke. Oh iya, berarti ya nggak apa-apa. Berarti 1 kali lagi berarti di pertemuan minggu depan aja. Nanti kita Iya, atur waktu lagi baik Pak. untuk ini. Siap. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih waktunya.
HP juga saya mau lowbat ini Bapak Ibu. Pengen pakai HP aja. Iya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya di hari Jumat ya Bapak Ibu ya, spasial. Tapi untuk besok open learning-nya bisa dibuka untuk spasial. Ya, bisa dibuka untuk spasial. Nanti saya chat materinya apa aja untuk open learning-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Ya, izin pamit Bapak Ibu. Pak. Siapa? Sama Pak.